Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu alat dalam sistem pengelolaan sampah, yaitu insinerator. Di sini kami punya salah satu alat untuk praktek dan kedepannya bisa digunakan untuk menangani sampah di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak, khususnya adalah sampah anorganik dan sampah medis. Harapannya seperti itu. Insinerator kami ini dirancang ke arah sana memang dengan kapasitas lebih kurang sekitar 2 meter kubik. Kemudian dia punya corong, tidak kami arahkan ke atas tapi ke bawah, ya, seperti ini. Harapannya adalah sampah yang dibakar tidak menghasilkan asap yang mencemari udara lingkungan, sehingga nanti hasil akhir dari proses pembakaran sampah ini adalah dalam bentuk berupa asap cair yang nanti bisa digunakan untuk kegiatan lain. Di sini ada konstruksi dari insineratornya, ada pintu masuk di sini. Ini kalau dibuka, ini adalah untuk pintu memasukkan sampahnya. Jadi sampah nanti dibakar, ada blower yang akan membakar sampah ini. Kemudian hasil akhir dari sampah dalam bentuk abu nanti akan dikeluarkan dari pintu ini di bawah. Ya, jadi seperti ini. Ini nanti akan, kalau sudah proses pembakaran sudah selesai, ini abunya nanti akan dikeluarkan dari ini. Jadi mungkin ini yang bisa saya jelaskan terkait alat insinerator ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Jadi untuk kegiatan pembuatan kompos kita memerlukan beberapa peralatan. Pertama adalah pencacah. Ini pencacah. Kemudian yang kedua adalah komposternya. Jadi komposter ini untuk mempercepat pembuatan proses kompos. Komposternya ada 2. Dengan adanya kipas ini komposter aerob. Tapi ada komposter yang tanpa kipas disebut komposter anaerob. Kemudian untuk mempercepat proses pembuatan kompos kita menggunakan cairan bioaktivator. Ya, bioaktivator bisa dari pupuk cair yang sudah jadi atau dari beberapa bioaktivator seperti E4, ya, mungkin juga kita bisa membuat dari bahan lainnya. Nah, dalam proses pembuatan ini dalam beberapa tahapan, yang pertama kita mengambil sampah organik dulu. Sampah organik bisa diambil dari rumah tangga, pasar, atau tempat-tempat lain. Jadi setelah sampah organik kita dapatkan, nanti dimasukkan ke pencacah. Jadi pencacah sini ada penggiling, bisa menggunakan listrik atau manual. Jadi kalau ini kita hidupkan, ya, hidup. Nanti kalau sudah sampahnya dicacah, nanti dimasukkan ke satu komposter ini. Jadi di dalam komposter, jadi sampah setelah dimasukkan nanti dimasukkan bioaktivator. Jadi bioaktivator ini untuk mempercepat. Ya. Setelah sampah masuk, setelah dikasih bioaktivator, jadi sampah akan mengurai. Nanti setelah mengurai akan menjadi pupuk. Ya. Di dalam pupuk organik di sini nanti, kalau kita lihat di sini udah ada pupuknya ini. Ya. Jadi kalau ini karena ada pintu, bisa kita ambil melalui pintu di sini. Nah, kita ambil pintunya, nah, di sini udah jadi pupuk. Nah, jadi pupuk bisa sebagai media. Ya. Kalau udah, nanti tinggal dipakai untuk pupuk organik. Ya. Jadi ini sebagai, kemudian di sini biasanya ada cairan yang tadi kita, ya, cairan ini bisa jadi pupuk cair, ya, pupuk cair. Sebenarnya ada cairan di sini. Apa itu? Ada cairan, ya, bisa menjadi pupuk cair nanti harinya. Nah, seperti contohnya di sini ini udah jadi pupuk cair. Ya. Ini biasanya kita tampung, kan? Nah ini, nah ini, ya. Jadi pupuk cair ini untuk sebagai pupuk yang dalam bentuk cair. Ya, bisa ini di dalam jumlah. Sebenarnya dari hasil kompos ini selain kompos padat,
dia mendapatkan pupuk cair. Tapi kalau tanpa komposter kan biasanya hanya pupuk padatan aja, cairannya berupa lindi akan terbuang. Ini juga akan kurang bermanfaat ya. Oke, bisa ya, siap. Kita nanti akan melanjutkan kegiatan praktikum langsung, nanti mengambil sampah baru langsung kita proses. Saya kira ini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang di jurusan Kesehatan Lingkungan. Pagi ini saya coba jelaskan sarana pendukung praktikum di Kesehatan Lingkungan. Seperti kita lihat di depan kita ada mesin paving press untuk membuat paving block maupun batako. Rekayasa sanitasinya di sini kita akan membuat paving block yang berbahan dasar semen dan sampah yang berupa potongan plastik maupun styrofoam atau bahan padat yang bisa diikat oleh semen. Alatnya terdiri dari dua, yang itu satu untuk mixernya, pengaduk. Nanti bahannya di sini diaduk. Setelah tercampur rata, kemudian kita cetak di mesin pencetak ini. Hasilnya cetakannya bisa cetakan paving block maupun cetakan batako, tinggal ganti. Hasil akhirnya paving blocknya akan bisa meredus sampah plastik, styrofoam ataupun sampah lainnya yang bisa diikat oleh semen. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan alat ini. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di kantin sehat kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan saat ini kami berada di belakang kantin, yaitu tempat pencucian dari pelayanan kantin. Ini adalah instalasi pengolahan air limbahnya. Dan kebetulan merupakan penelitian dari salah satu dosen di jurusan Kesehatan Lingkungan. Bak ini ada kami sebut dengan gas trap. Gas trap ini ada 3 ruang. Ruang penampungan pertama, kedua, ketiga. Yang sebelahnya sama, cuma nanti air akan setelah melalui gas trap akan masuk ke unit pengolahan, bak pengolahan ini. Bak pengolahan ini karena yang diteliti itu efektivitas dari sabut kelapa untuk memisahkan lemak dan minyak. Jadi di dalamnya ada sabut kelapa. Mungkin yang ini kita buka. Oh ini maaf, ini hasil akhir. Kalau yang ada sabut kelapanya di bak yang ini. Bak ini ternyata bercampur dengan rang atau rak telur. Ini ada sabut kelapa, di sini yang sabut kelapa, maaf, di sini yang sabut kelapa di sini, tapi ini sabut kelapa cuma tertutup. Di sini ada rak telur yang fungsinya juga untuk memisahkan. Biasanya air akan masuk bak pertama, kedua, ketiga ada bak rak telur. Keempat ada rak telur, kelima kosong ya.
Dari situ baru masuk ke bak ini. Pengolahan air sama sekatnya. Pengolahan air. Nah, ini air. Nah, di sini sebenarnya ada blower untuk proses aerasi sebelum air masuk ke bak pengolahan air. Ini karena pas libur, jadi ruang aerasinya tidak difungsikan karena tidak ada pelayanan di kantin sehat komplek Poltekkes saat ini. Jadi air nanti setelah dari proses aerasi baru akan masuk ke bak akhir dan keluar ke saluran umum pembuangan. Demikian penjelasan singkat tentang proses pengolahan air limbah domestik dari kantin Poltekkes Kemenkes Pontianak yang merupakan hasil penelitian dari salah satu dosen jurusan kesehatan lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya, saudara. Hari ini kita kembali ke materi pengolahan air. Kalau sebelumnya kita untuk pengolahan air bersih skala rumah tangga, sekarang kita akan melihat proses yang sudah kami buat ini untuk pengolahan air minum isi ulang. Ini merupakan salah satu program unggulan di program studi Diploma 4 Kesehatan Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan. Dan selain air bersih tadi, air minum juga ada air limbah. Itu program unggulan di Prodi Sanitasi Kesehatan Lingkungan D4. Untuk ini coba kita lihat proses bagaimana pengolahan air minum isi ulang yang khusus ini kami siapkan untuk lingkungan Poltekkes, mulai dari kantor, semua asrama dan dapur atau catering. Jadi pertama air baku. Air baku ini ada 2 tangki kapasitas 3.500, 1 tangki, 2 tangki berarti 7.000 liter atau 7 kubik. Sumber air bakunya dari Gunung Anjungan. Nah, jadi secara kualitas fisik sebenarnya udah memang bagus secara air baku fisik. Jadi proses pengolahannya itu ada 3 tahap. Yang pertama, kita hanya cukup pakai 1 pompa yang kecil. Yang pertama ada tabung filter. Pertama ini berisi manganzolit dan pasir silika. Kita gabung di sini, kombinasikan. Yang kedua, setelah dari tabung pertama masuk ke tabung kedua yang khusus berisi karbon aktif. Yang fungsi utamanya untuk menghilangkan warna dan bau karbon aktif. Setelah itu dari karbon aktif masuk ke cartridge, ada 3 cartridge ini. Yang pertama cartridge 0,5, yang kedua 0,3 mikron, dan yang ketiga ini 0,1 mikron. Dari cartridge baru masuk ke ultrafiltrasi, kita paralelkan dari 2 jadi 1 aliran. Ini masuk dari bawah ya. Kalau ini berarti kita tutup keran yang ini, dia masuk dari sini bersamaan naik ke atas. Nah, ini naik ke atas ke sini, terus ini masuk ke tangki penampungan air hasil olahan. Sekarang kita masuk ke tangki penampungan hasil olahan, tapi sebelumnya harus dihidupkan nih pompanya. Ini colokan pompa, tolong dicolokkan. Nah, itu colokan pompa hidup, kita dengar. Nah, ini kedengaran suara air masuk ke tangki ini. Ini tangki penampungan air hasil olahan, air minum hasil olahan. Tapi untuk lebih
yakinnya perlu kita lakukan proses sterilisasi menggunakan ultraviolet. Ini ultraviolet yang ke bawah, yang di bawah itu. Nah, itu yang Aqua Pro itu, nah itu ultraviolet. Dari ultraviolet itu barulah kita masukkan ke galon. Ini galon kita isi, tinggal buka stop keran. Nah ini ada, mungkin tuh lebih jelasnya pakai botol atau yang bening kalau ada. Ini hasil olahannya. Boleh di shot lebih dekat, ada enggak partikel-partikel yang enggak ada ya. Nah, berarti ini memang siap minum karena udah melakukan proses filtrasi, ultrafiltrasi dan desinfeksi dengan ultraviolet. Jadi ini udah siap untuk diminum. Inilah air minum sumber yang digunakan saat ini untuk kantor, jurusan, dan sampai ke asrama serta dapur Poltekkes. Jadi kita punya pengolahan air minum sendiri sehingga lebih murah dibandingkan dengan kalau kita beli tiap hari, beli berapa galon itu untuk kantor dan asrama. Mungkin 20 galon itu tidak cukup. Nah, jadi kalau kita punya sendiri paling hanya beli air baku dan bayar listrik lah, hanya untuk pengolahan air minumnya. Demikian proses pengolahan air minum isi ulang yang kami beri nama JKL Aqua. JKL Aqua, tapi belum merek dagang JKL Aqua yang suatu saat mungkin bisa kita pasarkan di luar. Tapi untuk saat ini kita masih melayani lingkungan Poltekkes. Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada? Nah, kalau sudah jelas, sangat jelas saya rasa. Terima kasih atas bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya ya. Jadi untuk hari ini kita praktik tentang pengolahan air bersih dari sumur gali ya. Jadi umumnya kalau di Pontianak maupun di Kalimantan, sumur gali ini salah satunya mengandung zat besi atau Fe. Jadi kalau untuk mengolah memang ada beberapa tahapan. Jadi sumur gali atau kolam juga bisa kita pompa ya. Pompa nanti di pengolahan menggunakan aerasi ya, dengan kombinasi aerasi dengan kasket ya. Nanti kasket seperti itu. Jadi karena mengandung zat besi itu harus dioksidasi, dikontakkan dengan udara. Jadi untuk mereduksi ferro menjadi ferri, sehingga dia akan mengalami penggumpalan. Jadi ada endapan-endapan sehingga nanti hasilnya akan lebih bersih. Ya. Jadi itu tahapan selanjutnya nanti kita akan masuk ke unit pengolahan. Jadi kita lihat di pengolahannya bagaimana prosesnya, di aerasi maupun kasketnya. Ya, oke. Jadi kita langsung ke pengolahan dulu. Oke. Ya, jadi kita melanjutkan dari sumber air yang kita pompa, nanti di aerasi di atas ya. Jadi di aerasi itu disemburkan, dikontakkan dengan udara sehingga dia akan menyembur, kemudian akan mengalir dengan kasket. Ya, kasket itu merupakan tangga-tangga sehingga air itu kontak juga dengan udara. Jadi setelah itu masuk ke kolam pengendapan ya. Jadi setelah masuk ke kolam pengendapan, ini ada beberapa tahapan. Jadi pengendapan pertama, treatment awal, nanti masuk ke pengendapan berikutnya. Sehingga harapannya nanti air yang diolah nanti sudah sebagai air bersih ya, air bersih. Tapi untuk menjadi air minum harus dilakukan filtrasi dengan itu. Sehingga nanti siap. Jadi minimal untuk air mandi, cuci baju dan sebagainya, sehingga siap menjadi air bersih ya. Oke, saya kira itu.